Oke ya, untuk selanjutnya kita akan belajar namanya rumus khusus untuk suatu segitiga. Nah, kalau misalkan di sini tiba-tiba kalian menemukan ada suatu segitiga di mana segitiganya itu dibagi dua ya. Yang satu adalah segitiganya kecil, yang satu segitiga besar. Kalau misalkan kita gabung nanti bentuknya seperti ini. Dan katanya garis yang ini sama garis ini sejajar. Nah, DE sama AB sejajar. Maka bisa kita pastikan yang pertama, sudut A di sini ya pasti sama dengan sudut yang di sini. Karena di sini ada dua garis sejajar yang dilaluinya. Namanya sudut sehadap. Yang ini pasti sama dengan yang ini. Jadi E sama dengan B sudut besar sudutnya. Karena dia sehadap. Dan yang C di sini, yang kecil yang sama yang besar di sini pasti juga sama besar sudutnya. Karena itu namanya sudut yang berhimpitan. Maka kita bisa bilang bahwa segitiga yang kecil di sini dengan segitiga yang besar di sini itu sudah sebangun. Nah, jadi seperti itu ya. Maka kalau misalnya kita pengen mencari rumus kesebangunannya, yang pertama bisa kita tuliskan nantinya. Nah, di sini bisa dilihat CD di sini berhadapan dengan sudut E. Maka nanti pasangan yang bersesuaian dengan CD itu adalah C dan A. Bisa kita tuliskan jadi untuknya rumusnya itu mencari CD itu ya, mencari CD itu dibanding dengan CA sama dengan apalagi DE dibanding dengan AB. Nah, DE dibanding dengan AB, segitiga kecil dibandingkan dengan segitiga yang besar, sama dengan CE atau CE kita bandingkan dengan CB CE banding dengan CB. Dan inilah rumus yang bisa kita pakai kalau misalnya ada suatu segitiga, kemudian dalam segitiganya kita tarik garis sehingga alasnya sama dengan garis yang di sini ya, sejajar, maka kita bisa menggunakan rumus yang sebelah sini ya. Tapi ingat, jangan terpaku sama rumusnya, tapi terpakulah sama sisi-sisi yang bersesuaian. Misalkan aja tadi CD di sini dengan CA karena sudut E sama dengan sudut B. CD ini dibanding dengan CA karena sudut D sama dengan sudut E, karena sudut E sama dengan sudut B. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan terpaku sama huruf-hurufnya di sini, tapi terpakulah sama segitiga kecil dengan segitiga besarnya. Nah, karena di sini CA itu adalah hasil dari CD yang ditambah dengan DA dan CB itu adalah hasil dari CE yang ditambah EB, maka kita bisa bikin potongannya jadi bentuk seperti ini. Mencari nilai CD ya dibandingkan dengan nilai DA itu sama aja dengan perbandingan si CE bandingkan dengan nilai EB. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan mencari segitiga yang penuh nih, CD per CA, maka kita gunakan yang ini. Kalau hanya mencari perpotongannya saja, CD, DA, CE, EB, maka kita bisa menggunakan yang seperti ini. Nah, jadi ingat, yang perpotongan kita nggak pakai yang sejajar ya. Tapi kalau yang perpotongan kita nggak pakai, yang perpotongan jadinya kita nggak perpotongan ya, jadi CD per CA, maka kita pakai yang sejajarnya. Tapi kalau misalkan perpotongan tidak menggunakan DE dan AB. Nah, biar nggak bingung, sebagai contoh, misalkan saja di sini ditentukan panjang X dan Y, di mana X di sini, Y di sini. Nah, bisa dilihat tadi ya, di sini ada segitiga yang sama. Anggaplah segitiga ini sama segitiga ini sejajar ya. Nah, jadi kita bisa buat di sini ada segitiga besar, kemudian ada segitiga kecil. Sekarang kita pengen mencari nilai X. Nah, bisa lihat di sini X itu adalah hasil dari apa coba? Ternyata X itu adalah hasil dari perpotongan dari segitiganya. Nah, maka gampangnya mencari nilai X itu adalah dengan cara yang pertama X banding 15, jadi tulis dulu
X kita bandingkan dengan nilai 15 sama dengan, nah segitiga 6 banding dengan 9, 6 banding dengan 9, tinggal kita kali silang, ini kali ini, jadi nanti kenanya 9 kali X sama dengan 15 kali 6, 15 dikali 6. Jangan lupa perkalian 9, berarti kita bisa bagi dengan 9, sebelah kanan bagi 9, sebelah kiri bagi 9, 9 bagi 9 habis, ya sisanya 1. Nah di sini bisa kita buat juga 9 sama 6, 6 sama 9 kita bisa sama-sama bagi 3, 6 dibagi 3 adalah 2, 9 bagi 3 adalah 3. Oh ada lagi yang bisa kita coret apa? 15 dibagi dengan 3 dapatnya 5, sisanya tinggal 5 dikali 2, maka nilai X itu sama dengan 10. Nah kita dapat nilai X yang sama dengan 10. Sekarang gimana cara mencari nilai Y-nya? Ternyata nilai Y itu bisa dilihat di sini, dia itu sejajar terhadap si 20 di sini. Nah jadi yang bisa kita gunakan adalah nilai penuhnya ya. Penuhnya itu adalah dari panjang ke sini harus kita cari. Sekarang bisa dilihat, misalkan aja Bapak mau pakai nilai yang sebelah yang di bawah sini, maka nanti kenanya 6 per, nah bukan 6 per 9 lagi ya, melainkan dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini 6, dari sini ke sini 9, maka dari ke sini 6 tambah 9 adalah 15 sama dengan, nah sisanya tinggal Y per 20. Nah jangan lupa segitiga kecil dibagi dengan segitiga yang besar. Segitiga kecilnya itu ada 6 ya. Segitiga besarnya di sini ada, dari sini ke sini berarti 15. Segitiga yang kecil itu ada nilai Y. Segitiga yang besar di sini ada 20. Nah, tinggal kali silang. Biar gampangnya kita ini kecilkan dulu ya. 6 15 ini bisa kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 adalah 2. 15 bagi 3 adalah 5. Nah maka nantinya tinggal kita kali silang, sehingga nantinya Y 5 dikali Y sama dengan 5 dikali Y ya, 2 dikali 20, 2 dikali 20. Nah maka kita dapat Y sama dengan 2 kali 20 adalah 40, 5Y, Y nya sama dengan perkalian 5, dan dikali berapa hasilnya 40, yaitu adalah 8, maka Y nya sama dengan 8 dan X nya sama dengan 10. Jadi diingatkan kembali, kalau misalkan pengen mencari suatu segitiga yang dimana segitiganya itu ada dua garis sejajar dalam satu segitiganya, maka cara mencari perpotongannya itu adalah dengan cara perpotongan yang kecil di sini kita bagi baru. Nah, tapi kalau misalkan pengen mencari nilai yang bagian sejajarnya, maka kita menggunakan segitiga kecil dibagi dengan segitiga yang besar. Nah, segitiga yang kecilnya 6, tulis 6. Segitiga besarnya itu adalah dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini artinya 6 tambah 9 15.